Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, baik di rumah, di perjalanan menuju kantor, atau yang sudah ada di kantor, ataupun mungkin yang sudah sedang bekerja, baik di darat, di udara, di laut yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, pagi hari ini izinkan saya untuk membahas satu kata yang begitu tidak disukai semua orang, dan juga Tuhan tidak suka dengan kata itu, yaitu bohong. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa bohong itu atau dusta adalah merupakan perkataan yang tidak benar atau berbohong. Dan menurut terminologinya, bahwa perkataan berbohong itu adalah sebuah dusta, ya, perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan bukti, tidak sesuai dengan kenyataannya, palsu dan bukan asli. Itulah kata bohong. Nah, oleh karena itu, dalam Mazmur pasal 120 ayat 2, pemazmur berkata begini, "Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu." Jadi ternyata bohong itu dengan penipu itu adalah sahabat karib, itu dekat. Jadi orang pendusta itu pasti penipu. Jadi oleh karena itu pemazmur bilang, lepaskanlah aku dari bibir dusta dan penipu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, saya mau sampaikan bagi kita hari ini bahwa kenapa penting kita menghindarkan bibir lidah, jangan ada dusta di dalamnya. Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa Alkitab catat orang pendusta itu pasti kekejian bagi Tuhan. Jadi pendusta itu kekejian bagi Tuhan. Dalam Amsal 12 ayat 22 dikatakan begini, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi Tuhan sangat tidak suka dengan bohong. Maka itu sebabnya dikatakan itu adalah merupakan kekejian. Yang kedua, bahwa pendusta atau bohong pasti mendatangkan kehancuran. Jadi dusta itu pasti mendatangkan kehancuran. Dalam Amsal 26 ayat 28 dikatakan, lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Jadi dusta itu akan mendatangkan kehancuran. Berapa banyak keluarga-keluarga hancur karena dusta. Oleh karena itu, mari kita hindari kata dusta itu, supaya tidak datang kehancuran menerpa kehidupan kita. Yang ketiga, bahwa pendusta pasti dibinasakan Tuhan. Nah, ini paling luar biasa. Pendusta itu pasti dibinasakan Tuhan. Dikatakan oleh Mazmur pasal yang kelima ayat 7, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi Tuhan pasti membinasakan para pembohong. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kekejian baginya. Yang keempat, kita perlu pahami bahwa pendusta bapaknya itu adalah iblis. Pendusta itu bapaknya adalah iblis. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan begini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Haleluya. Jadi oleh karena itu, janganlah kita suka berbohong, karena bapaknya pembohong itu adalah iblis. Kita bukan punya bapak iblis, bapak kita lah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah kiranya renungan singkat ini memberkati kita untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang jujur di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, jangan pernah menyerah, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.